Marisa Mutiara selaku murid dan saya Siti Aisyah selaku murid. Dan saya Muhammad Irfan Syukur Saya Ahmad Derowi sebagai guru utama. dan saya Dito Muhammad sebagai kamera. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi di pelajaran Bapak hari ini. Anak-anak, Bapak mau bertanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Bapak dengar dari awal belum semangat. Bapak dengar semuanya belum kompak. Bapak rasa, mari kita ulangi lagi. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Tuhan memberkati semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang terbiasa memimpin doa? Irfan ya Pak. Irfan. Oke. Untuk ada Irfan, coba pimpin doa untuk kawan-kawannya. Baik Pak. Sebelum belajar, angka baiknya kita membaca doa. Membaca doa agama Israel. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu meja sama kursinya dirapikan dulu, biar kalian belajarnya enak, nyaman dan tidak malah. Dirapikan dulu, diluruskan dulu. Ini barisan ada siapa? Bisa tolong barisan tuh dengan barisan belakang. Biar rapi, biar jadi enak. Kalian dulu yang nyaman untuk pembelajarannya. Sudah? Oke. Bapak mau nanya nih, anak-anak. Tadi pagi siapa yang bangunnya telat? Bangunnya tepat waktu atau tidak? Makan. Benar. Nah, yang lain ada yang telat nggak? Enggak. Ya, karena memang tepat waktu itu poin yang paling utama. Bangun pagi itu adalah awal daripada langkah kita untuk menjaga disiplin kita. Ketika kita bangun pagi, terus sholat subuh, nah ketika kebiasaan tersebut dilakukan, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang lain akan mengikuti. Jadi langkah awal untuk teman-teman supaya bisa menjadi lebih baik itu yaitu dengan bangun pagi, sholat subuh berjamaah. Apakah itu dilaksanakan di rumah? Ya, tidak. Laksanakan. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Nah, mungkin bukan rasa setelah ini ya sholat ya yang baik, sholat yang berjamaah. Nah, kita langsung ke dalam pembelajaran. Oke, di absen dulu ya. Dari 40 siswa, siapa di sini yang nggak masuk? Aisyah. Kemana dia? Sakit, izin atau kemana nih? Izin katanya Pak. Izin kenapa? Oh nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Tidak. Oh, kalau alasannya tidak tahu, mungkin Bapak diapakan saja. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, Bapak apa dulu ya? Nah, Aisyah apa dan lainnya hadir semua. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Bapak mau bertanya kepada anak-anak, siapa yang pernah ke pantai? Saya. Ada apa kira-kira di pantai? Ada air. Ada? Ombak. Terus? Terus? Oke, bagus semuanya betul. Dan itu pun Bapak lihat ketika Bapak main ke pantai. Nah, setelah itu siapa yang pernah melihat gunung? Saya. Ada apa aja kira-kira di gunung? Ada puncaknya. Terus? Ada pohon. Terus? Oke, nah itu semua baik pantai, baik pegunungan ataupun dataran rendah
itu termasuknya ke dalam bentang alam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bentang alam yang ada di Indonesia, manfaatnya, ciri-cirinya, maupun dampak daripada bentang alam terhadap kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak, sebelum kita lebih jauh, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang rumahnya berdekatan dengan aliran sungai? Saya. Ada apa tuh di sungai? Ada sampah, ada ikan. Ada ikan juga. Ya. Ada sampah. Ya. Siapa? Sampah dari mana itu kira-kira? Dari manusia. Dari manusia. Dari dapur. Nah, makanya ketika ada sampah lebih baik dikelola, jangan dibuang ke sungai. Buat apa sampah Dikelola buat kreativitas, nanti kan bisa menjadi uang ketika suatu sampah dikelola dengan baik gitu. Jangan dibuang ke sungai lah intinya. Nah, selanjutnya siapa yang pernah naik ke gunung? Saya pernah Pak. Pernah. Emang buat kakinya? Buat. Tapi pulangnya gitu geng. Oh, Pada gitu. sakit-sakit. Gitu ya. Ya. Ada apa tuh di gunung? Atau di gunung ada pohon. Ada pohon. Ya. Terus? Ada binatang-binatang. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait gunung ya. Nah, jadi bisa dilihat anak-anak? Iya. Ini ya yang nomor 1 ya. Jadi gunung ini adalah permukaan bumi yang paling tinggi atau dataran bumi yang paling tinggi daripada dataran-dataran yang lainnya. Di gunung juga ada yang dimaksud dengan loreng. Ada yang tahu loreng? Tidak. Oke, kita jelaskan ya. Semuanya dengarkan baik-baik. Ya. Ada loreng. Jadi loreng ini adalah pesisir atau pinggiran gunung yang apa ya? Yang nanjak tuh. Pinggirannya lah, yang kayak gini nih. Ininya nih, lihat semuanya. Lihat, kelihatan nggak? Nah, ininya nih, ini yang dimaksud dengan loreng. Oke, paham? Bisa dimaksud apa katanya ini? Lereng. Loreng. Ini yang nanjak turun itu dimaksud dengan loreng. Oke. Nah, selain daripada itu, ada yang dimaksud dengan puncak. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Tahu tidak? Nah, oke, penjelasan juga ya. Nah, jadi puncak itu adalah titik tertinggi sebuah gunung. Jadi ketika teman-teman melihat gunung, ada yang paling tinggi itu dimaksud dengan puncak. Gitu, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini yang dimaksud dengan puncak. Oke, Adeina coba jelaskan ini apa katanya? Lereng. Yang paling tinggi. Puncak. Tadi Adeina tidur. Saya lihat. Ini apa namanya? Yang paling tinggi? Puncak. Kalau pinggirnya itu dimaksud? Oke, pintar. Upload untuk kita semua. Oke, coba. Nah, anak-anak, tadi pegunungan sudah mungkin anak-anak sudah pada mengerti ya. Dan Bapak juga mungkin Bapak rasa sudah jelas menjelaskan kepada kalian. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang sungai. Jadi Bapak rasa sungai ini adalah poin yang paling sangat berarti dan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Jadi sungai itu adalah aliran alami yang dimana aliran itu terus mengalir dari pegunungan, dari tadi yang Bapak jelaskan yaitu gunung. Air resapan yang ada di gunung akan mengalir melalui sungai ke danau ataupun ke sungai yang lainnya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira sungai itu sangat berarti atau tidak buat teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Sangat. Sangat. Contohnya apa?
Airnya Pak. Airnya boleh. Terus Ikan. ikannya boleh. Terus buat apa ya? Terus Bapak mau bertanya juga, kenapa sih itu sungai kan sangat berarti dalam kehidupan sehari, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa ada orang lain ataupun tetangga kita ataupun serumah dengan kita masih membuang sampah ke sungai? Kenapa itu kira-kira? Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran, benar. Selain dari itu, apa lagi? Kurangnya teguran. Ya, baik, kurangnya teguran, kurangnya kesadaran, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah poin penting. Nah, kita harus kita orang-orang yang memang sudah belajar, orang yang sudah mengerti, ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rumahnya dekat sungai, ya kita jangan buang sampah di sungai. Kita gunakan sungai itu sebaik mungkin. Kita gunakan sungai itu dengan cara yang sebaik-baiknya, teman-teman. Karena kalau kita tidak ada sungai, mungkin kita akan banjir karena resapan yang ada di gunung akan mengalir ke dataran yang tidak jelas arahnya mau kemana. Kalau ada sungai kan dia mengalirnya jelas gitu. Oke. Sungai juga sebagai sarana transportasi. Kalau memang sungai itu lebarnya dan panjangnya sangat besar, atau panjangnya kira-kira berapa kilometer gitu, dan lebarnya kira-kira 10 meter. Nah, itu akan digunakan oleh para pencari ikan sebagai sarana transportasi, dan juga sering digunakan masyarakat untuk melewati kawasan-kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam penjelasan tentang pantai. Tadi kan gunung sama sungai. Nah, Bapak ingin menjelaskan dan memperdalam tentang apa sih yang dimaksud dengan pantai. Nah, Bapak ingin bertanya, tadi kan sungai ya. Sungai itu ada airnya, dan sekarang pantai juga ada airnya. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak perbedaan yang memang teman-teman ketahui dari pantai dan juga sungai. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada saya. Apa? Pantai itu ada ombaknya. Oke. Kalau sungai itu dia tuh airnya yang mengalir. Terus kecil kan, kalau pantai itu besar kayak laut gitu. Pintar, apa dulu semuanya? Oke, jadi itu ya perbedaan antara pantai dan juga sungai. Nah, pantai itu, jadi Bapak jelaskan dulu ya. Pantai itu merupakan pertemuan, pokoknya lautan memang. Pantai itu merupakan permukaan yang memang mempertemukan antara laut dan juga daratan. Jadi pesisir itu yang dimaksud dengan pantai. Dan juga pantai itu bisa dilihat ada pasirnya, dan juga ada ombaknya, dan juga anginnya itu sejuk. Ketika teman-teman bermain ke pantai, mungkin pikiran-pikiran yang ada di otak itu akan hilang, karena memang tempatnya itu adem dan juga sangat cocoklah buat kita kunjungi dan kita jadikan tempat hiburan gitu, teman-teman. Jadi selain daripada tempat wisata atau tempat hiburan, pantai juga sebagai sarana transportasi atau untuk dijadikan perputaran ekonomi. Selain daripada itu juga, pantai juga sangat berarti bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita mencari ikan ke laut pasti dimulainya dari pantai. Kita akan menyeberang ke luar pulau, pasti hal yang paling utama ketika ingin menyeberang ke sana pasti akan melewati pantai. Jadi itu yang dimaksud dengan pantai itu merupakan sarana transportasi dan juga roda perputaran ekonomi di kehidupan sehari-hari.
Oke anak-anak, karena tadi Bapak telah menjelaskan tentang gunung, pantai, dan juga sungai, Bapak sekarang akan mengetes kalian sejauh mana teman-teman sudah menghafal dan juga mencermati apa yang telah Bapak berikan penjelasannya tadi. Nah, di sini Bapak akan kasih LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, semacam esai lah. Nanti kalian isi dan juga kalian jelaskan di depan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nanti diisi dan juga Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi kontribusi ya semuanya ya. Kalau memang ada yang tidak berkontribusi, bilang ke Bapak, laporan ke Bapak, nanti Bapak akan coret dan nilainya. Oke, siap? Siap. Nah, oke. Ini akan Bapak bagi ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, udah beres belum? Sudah, Pak. Yang lain belum? Belum. Udah 10 menit padahal. Udah Bapak kasih waktu yang panjang padahal tadi. Oke, mungkin karena memang waktu ya udah mendekati jam pulang, Bapak alihin saja tugas itu ke pekerjaan rumah atau PR. Nah, mungkin yang udah beres tadi, boleh, udah beres kan? Boleh ke depan dulu dipresentasiin dan sampaikan kepada teman-teman kamu tentang jawaban kamu. Ya, coba. Halo teman-teman. Halo. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu LKPD. Nah, yang dimana jawabannya yang poin pertama itu ada apa bentang alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, seperti sungai, terus gunung, pantai. Nah, untuk apa yang kamu pelajari hari ini sangatlah menyenangkan dan bisa menambah ilmu yang lebih baik. Terus yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar, yaitu menjaga kebersihan. Mungkin itu saja teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Pak Guru. Untuk intinya boleh Bapak lihat ini tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, karena memang kelompok 4 sudah selesai dan juga pembelajaran kita hari ini sudah beres. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, hari ini pembelajaran menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, jadi Bapak harap kedepannya ketika memang kalian sudah pada tahu, dijagalah sungainya, jangan disemari, jangan dikotori. Begitupun dengan gunung. Ketika kalian sudah dewasa, sudah mempunyai keinginan untuk mendaki di gunung, jangan sampai kalian membawa sampah ke gunung dan lalu tidak dibersihkan, karena memang itu termasuk ke dalam pencemaran lingkungan. Ketika sungai dan juga gunung dikotori oleh kalian, maka timbulnya atau dampaknya akan berpengaruh terhadap kita semua. Jadi jagalah lingkungan di sekitar kita sebaik-baiknya. Oke, siapa di sini yang ingin pulang? Saya. Oke, Irfan kamu? Enggak, nanti kita diskusi lagi kayak itu ada Irfan. Karena memang waktu sudah selesai, anak-anak dia sudah pada semangat buat pulang. Bapak rasa pembelajaran hari ini Bapak teguhkan, dan juga Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pulang. Bapak serahkan kepada ketua kelas.
dimulai. Dan selesai. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah beres. Saya merasa pembelajaran ini sudah cukup dan juga sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian. Mungkin itu pulanglah dengan gembira dan bersenang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.